Meskipun nanti kita diskusikan bareng-bareng ya setelah materi ini. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ketsia, nama saya Fani Duha, saat ini sebagai Kepala Balai di BP2JK Wilayah Kepulauan Riau. Tadi ada yang nanya nomor WA saya, silakan Bapak Ibu semua, nomor WA saya ada di sini ya, 0813 7619 2983. Jadi kalau memang nanti diperlukan ada diskusi lebih lanjut, ya bisa menghubungi kami via WhatsApp di nomor tersebut. Oke, saya langsung saja Bapak Ibu semua biar tidak terlalu panjang. Nah, yang bagian pertama ini kita coba dulu berangkat dari tingkat komponen dalam negeri. Meskipun saya yakin sebagian besar atau mungkin malah seluruh peserta webinar ini sudah berulang kali ya mengikuti sosialisasi terkait dengan produk dalam negeri maupun TKDN ya tingkat komponen dalam negeri. Tapi kita coba berangkat dulu dari titik yang sama, apa itu TKDN. Jadi Bapak Ibu semua secara definisi yang disebut dengan TKDN ya kepanjangannya itu tingkat komponen dalam negeri ya biasa kita singkat dengan TKDN. TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri ya besaran kandungan dalam negeri baik itu pada barang ya pada jasa atau bisa juga gabungan antara barang dan jasa ya dari suatu produk barang nanti di situ akan diukur ya berapa besaran kandungan dalam negerinya. Itulah disebut dengan TKDN. Karena bisa jadi dalam satu produk barang itu ada bagian yang merupakan kandungan dalam negeri, ada yang bagian kandungan luar negerinya. Nah ini untuk TKDN itu kita akan melihat bagian kandungan besaran kandungan dalam negeri. Ya bisa dari barang, bisa juga dari jasa. Ya misalkan ada jasa konsultansi perencanaan. Ya ketika di dalamnya ada tenaga ahli asingnya misalkan, nah itu berarti dia masuk ke dalam kandungan luar negeri sehingga KDN-nya mungkin tidak 100% ya karena ada tenaga ahli asingnya. Atau pada gabungan barang dan jasa. Nah, kita pada pekerjaan konstruksi ini nanti bicaranya pada gabungan barang dan jasa ya. Jadi ada kita akan melihat berapa besar kandungan dalam negeri untuk material-material, bahan ya dan kita akan juga melihat kandungan dalam negeri untuk jasanya ya, jasa pekerjaannya. Jadi intinya untuk TKDN ini yang perlu kita ingat dulu adalah bahwa TKDN itu adalah besaran kandungan dalam negeri ya, yang disebut dengan TKDN. Nah, eh, untuk beberapa produk seperti barang itu sudah ada sertifikat TKDN-nya. Ya, jadi kita tidak perlu menghitung sendiri ya terkait dengan tadi misalkan ada material semen, apalagi tulangan misalkan ya atau mungkin ada keramik ya atau ada atap genteng dan sebagainya. Itu adalah barang-barang yang sudah ada sertifikat TKDN-nya ya. Jadi kita tidak perlu menghitung sendiri berapa nih TKDN kandungan dalam negeri untuk semen ya kita hitung sendiri, kita cari-cari sendiri baru dapat angka TKDN-nya. Ya, tapi kalau barang kita bisa langsung mengacu kepada sertifikat TKDN barang yang sudah disahkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, kita perlu juga mungkin rasanya sudah pasti mengetahui yang namanya sertifikat TKDN ini bisa kita cek dalam websitenya Kemenperin, tkdn.kemenperin.go.id. Nah, sertifikat TKDN barang disahkan oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian, kemudian satu sertifikat TKDN dapat mewakili lebih dari satu jenis produk, ya. Kemudian dia berlaku selama 3 tahun. Jadi bisa jadi ada perubahan-perubahan lagi ya ketika nanti disertifikasi kembali, sertifikat ulang. Tapi ini contoh saja Bapak Ibu semua ya bahwa contoh untuk menentukan atau melihat besaran TKDN itu bisa salah satunya melalui sertifikat. Tapi sertifikat ini sekali lagi hanya untuk barang saja ya. Kalau untuk jasa itu tidak ada sertifikat TKDN-nya seperti ini ya sehingga harus kita hitung sendiri nantinya. Oke, kemudian berikutnya nah perhitungan TKDN tadi Bapak Ibu semua sekali lagi karena TKDN tadi kita bicaranya adalah besaran kandungan. Nah, kita perlu mengetahui juga ya, besaran kandungan ini diukurnya dari apa? Ya, apakah dari ukuran volumenya, misalkan volume barangnya adalah 10 meter kubik ya. Apakah dilihat kandungan dalam negerinya 6 meter kubik ya. Kemudian yang luarnya 4 meter kubik sehingga pembagiannya adalah 6/10 ya.
atau lihat dari beratnya, ya, dari kilogramnya, ya, atau dari apanya. Nah, perhitungan TKDN itu dihitung berdasarkan basis biaya, ya, cost base. Jadi misalkan ada suatu, katakanlah suatu barang seperti ini, ya, yang tersusun dari 4 bagian, ya, di mana yang A ini, yang warna hitam ini katakanlah sebagai kandungan dalam negeri, ya, A dan D. Sementara C dan D ini kandungan luar negeri. Nah, yang kita perlu ketahui adalah bukan soal berapa volumenya, ya, bukan soal berapa beratnya, tapi berapa cost atau biaya, besaran biaya untuk komponen A dan komponen D ini, ya. Itulah yang disebut dengan kandungan dalam negerinya, ya, biaya produksi kandungan dalam negerinya. Itu nanti kita bandingkan dengan biaya total untuk memproduksi barang ini. Nah, jadi TKDN itu seperti itu. Ya, jadi kita melihat kepada biaya produksi untuk A dan D ini, kita bandingkan dengan biaya produksi totalnya. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, baik itu untuk barang, untuk jasa, ataupun gabungan. Ya, prinsipnya adalah kita akan membandingkan total biaya dalam negerinya, kita bandingkan dengan biaya total untuk menghasilkan barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa tadi. Ya, ini rumus pendekatannya. Ya, kalau barang ada produksi KDN, biaya produksi komponen dalam negerinya berapa, dibandingkan dengan biaya total kalikan 100%. Ya. Tapi untuk barang sekali lagi kita tidak perlu menghitung sendiri, ya. Kita kembalikan kepada sertifikat TKDN tadi yang sudah disahkan oleh Kemenperin. Tapi kalau yang jasa sama yang gabungan, ya, karena di gabungan ini ada jasanya, mau tidak mau kita harus menghitung sendiri. Nah, hari ini tujuan webinar kita pada hari ini, kita nanti coba sama-sama belajar bagaimana cara menghitung TKDN untuk yang pekerjaan konstruksi, ya, untuk gabungan ini. Sehingga nanti didapatkan angkanya, misalkan kalau Bapak Ibu mau bangun gedung A, nanti perkiraan TKDN-nya adalah misalkan 60%. Ya. Jadi 60% itu artinya misalkan paketnya 1 miliar, berarti kandungan dalam negerinya adalah 60% dari 1 miliar. Berarti 600 juta itu akan merupakan biaya komponen dalam negeri. Ya, jadi ada angka TKDN. Oke, itu ya Bapak Ibu semua. Nah, untuk pekerjaan konstruksi kan sama-sama kita tahu, tadi kan pembandingnya biaya total ini Bapak Ibu semua, ya. Nah, biaya total nih, ya. Terus saya langsung masuk ke yang bawah lah. Bahwa untuk biaya pekerjaan konstruksi itu kan masuknya ke TKDN gabungan. Nah, pembandingnya kan kita akan membandingkan kepada biaya barang dan jasa total. Nah, yang dimaksud dengan biaya total itu untuk pekerjaan konstruksi yang mana? Ya. Karena kita tahu kan, nah, kalau harga pekerjaan konstruksi itu ketika kita menyusun anggaran, ada biaya untuk pekerjaannya, kemudian ada biaya untuk pajak-pajaknya, ada biaya untuk profitnya, ada juga biaya untuk operasional kegiatannya kita semua, ya, kita sendiri, misalkan untuk honor tim teknis dan sebagainya. Nah, yang kita ambil sebagai pembanding nantinya hanyalah kepada biaya ini saja, ya, biaya yang dikeluarkan untuk barang, material terpakai, peralatan terpasang, sama jasa-jasa ini. Ya, jadi di luar keuntungan, di luar pajak operasional dan overhead perusahaan. Jadi kita hanya akan membandingkannya kepada biaya pekerjaannya saja. Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada rencana pembangunan gedung 1 miliar, ya, itu jangan dimasukkan dulu. 1 miliar itu jangan dimasukkan dulu pajak, keuntungan jangan dulu, ya, tapi murni untuk biaya konstruksinya dulu saja. Nanti kalau kita akan lelangkan mungkin pasti akan bertambah kan, 1 miliar ditambahkan overhead lagi, profit ditambahkan pajak PPN lagi, sehingga HPS-nya nanti akan lebih dari 1 miliar. Ya, tapi untuk perhitungan TKDN jangan ditambahkan dulu yang unsur-unsur tadi. Ya. Kita baru membandingkannya kepada biaya produksi untuk pekerjaan konstruksinya saja. Oke, itu Bapak Ibu semua. Ya, ini poin-poin yang perlu kita samakan dulu, kita ingat dulu, ya, nanti dalam menyusun TKDN. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, sebagaimana sudah kita pahami semua, Bapak Ibu semua, untuk pekerjaan konstruksi pasti di situ akan ada kebutuhan tenaga kerjanya, ya. Kemudian ada kebutuhan untuk peralatan-peralatan kerjanya, ya. Ada juga kebutuhan untuk bahan, material, barang, dan sebagainya, ya. Jadi untuk pekerjaan konstruksi ini kita bicaranya bukan hanya TKDN barang saja, ya, atau bukan hanya TKDN jasa saja, ya.
tapi merupakan TKDN gabungan. Ya, jadi TKDN pekerjaan konstruksi itu TKDN gabungan antara barang dan jasa. Makanya nanti pada saat kita akan menghitung berapa nih TKDN bangunan gedung, berapa TKDN kita mau bangun jalan dan sebagainya, kita harus mengidentifikasi ya, menghitung TKDN dari setiap barang dan jasa yang diperlukan ya untuk menghasilkan bangunan-bangunan tadi. Oke, Bapak Ibu semua ya, kami coba lanjut, mudah-mudahan clear. Nah, hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Tujuan akhirnya pada saat kita menghitung TKDN itu nanti kita akan dapatkan angka 90,27 misalkan ya. Misalkan mau bangun gedung, kita identifikasi tadi dengan step-step tadi, didapatkanlah nanti angka TKDN untuk bangunan gedung ini adalah 90,27. Nah, tabelnya seperti ini. Ya, ini untuk menggambarkan dulu ya tujuan akhirnya nanti kita mau buatnya seperti ini nih. Ya, bahwa tabung apa namanya tabelnya seperti ini ya. Bahwa di sini ada TKDN untuk bagian barangnya ya yang atas ini. Kemudian ada TKDN untuk bagian jasanya ya yang bawah. Jadi inilah yang disebut dengan TKDN gabungan ya. Jadi ada barangnya, ada jasanya. Ya, barang itu terdiri dari material langsung, peralatan, kemudian untuk jasa ada manajemen proyeknya, alat kerja, konstruksi dan jasa umum. Nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut terkait dengan hal-hal tersebut ya. Tapi intinya di sini dari tabel ini nanti kita bisa melihat ya berapa TKDN barang yang digunakan untuk proyek kita ya rencananya 81,73, untuk jasanya 99,25, tetapi nanti total gabungannya adalah 90,27. Nah, inilah nanti yang akan menjadi komitmen ya untuk dilaksanakan di lapangan ya. Tercapai tidak nih si teman-teman kontraktor itu, Bapak Ibu yang kontraktor bisa tidak mencapai atau melaksanakan pekerjaan nantinya mencapai angka 90,27. Oke, baik. Nah, ini rinciannya Bapak Ibu semua ya, penjelasan lebih detail dari setiap uraian atau isi dari tabel TKDN tadi. Nah, untuk bagian barang ya ini ada dua ya, ada material langsung atau bahan baku dan yang kedua adalah peralatan atau barang jadi ya. Jadi barangnya itu bisa berupa material langsung dan bisa juga berupa barang jadi ya. Peralatan di sini berbeda dengan peralatan kerja ya, alat kerja. Jadi peralatan di sini adalah peralatan barang jadi yang nanti memang akan menjadi miliknya kita pengguna jasa. Ya, tapi kalau alat kerja ini merupakan peralatan-peralatan miliknya kontraktor yang nanti pun tidak akan menjadi miliknya pengguna jasa ya, tapi kembali kepada penyedia jasa. Nah, kembali ke barang Bapak Ibu semua, material langsung atau bahan baku ini adalah bahan yang nantinya itu masih akan mengalami proses pengerjaan ya. Jadi bukan barang jadi yang tinggal langsung dipasang di bangunan kita. Misalkan batu bata ya, misalkan agregat ya, misalkan semen ya, pelat besi, tulangan baja dan sebagainya yang semuanya itu masih diolah lagi. Ya, misalkan menjadi kolong, ya, misalkan menjadi dinding dan sebagainya. Ya, jadi merupakan material yang memang diperlukan untuk membangun bangunan kita, tapi masih akan mengalami proses lebih lanjut. Nah, jadi kita harus punya itu daftarnya nantinya. Material langsung untuk bangun gedung apa saja ya. Material langsung untuk membangun jembatan, jalan, dan seterusnya itu apa saja. Ya, nanti kita perlu identifikasi masing-masing, berapa TKDN-nya dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah peralatan barang jadi. Ya, ini merupakan produk jadi yang dia sudah punya fungsi ya. Jadi ketika kita belanjakan untuk bangunan kita, dia nanti langsung akan menjadi produk akhir. Ya, tidak perlu diolah lagi. Misalkan ada genset ya atau lampu ya, merupakan barang-barang jadi yang memang sudah jelas fungsinya ya, sudah ada fungsinya, sudah bisa berfungsi, tinggal digabungkan di dalam bangunan-bangunan kita ya. Jadi diidentifikasi juga ya peralatan barang jadi yang diperlukan untuk mendukung bangunan kita. Nah, dua hal itu Bapak Ibu semua yang termasuk ke dalam komponen atau uraian dari barang ya. Oke, kemudian jasa. Nah, kita pindah ke jasa Bapak Ibu semua ya. Kalau jasa ini ada 4 uraian ya. Ada jasa manajemen proyek dan perekayasaan. Ya, di sini merupakan
biaya yang dikeluarkan untuk fungsi-fungsi manajemen, ya. Misalkan ada tenaga ahli yang ditugaskan, ya, ada tenaga manajerial yang ditugaskan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ya. Maka itu masuk ke dalam perhitungan di sini, ya. Kita akan hitung nantinya, ya, berapa total biaya untuk tenaga ahli, berapa kemudian nanti komponen dalam negerinya, dan berapa komponen luar negerinya. Itu untuk manajemen proyek dan perekayasaan. Nah, berikutnya adalah alat kerja. Ya, alat kerja dan fasilitas kerja inilah merupakan peralatan-peralatan yang akan dimobilisasi oleh teman-teman kontraktor, ya, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan nanti ketika pekerjaan selesai, peralatan tadi pun akan kembali kepada si kontraktor. Jadi bukan berpindah ke pengguna jasa. Nah, ini misalkan ya crane, ya bulldozer, dan sebagainya. Jadi peralatan-peralatan berat, peralatan-peralatan konstruksi yang diperlukan untuk pekerjaan kita, ya. Oke. Jadi berbeda dengan peralatan barang jadi di sini, Bapak Ibu semua, ya. Tolong dibedakan antara yang alat kerja dengan peralatan barang jadi untuk bangunan kita. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah, atau yang keempat, yang ketiga di dalam jasa adalah konstruksi dan fabrikasi. Ya, di sini merupakan total biaya yang diperlukan untuk membangun bangunan kita. Biaya konstruksi maksud kami. Ya, jadi biaya konstruksi itu berupa biaya dari tenaga kerja lapangannya. Ya, entah itu mandor, tukang, kenek, dan sebagainya. Jadi tenaga kerja yang memang mereka terlibat langsung di lapangan, ya. Berbeda dengan manajemen proyek tadi, ya. Kan lebih ke manajerial, ya. Kalau konstruksi dan fabrikasi ini memang mereka adalah orang-orang tukang-tukang yang langsung bekerja di lapangan. Oke. Kemudian terakhir adalah jasa umum. Ini jasa-jasa yang berhubungan dengan lain-lain lah, ya, untuk membantu memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan yang pekerjaan dilaksanakan, ya, misalkan BBM, pemakaian listrik, dan sebagainya. Itu kira-kira Bapak Ibu semua. Jadi nanti hasil akhirnya tadi kami sampaikan, ketika sudah kita bisa identifikasi material langsung, ya, peralatan, kemudian manajemen proyek, dan seterusnya, nanti baru bisa kita isikan tabel ini. Ya, kita akan dapatkan total material langsungnya, biayanya adalah, misalkan di sini 67. Maaf, ini ada yang bocor dari peserta. Dibilang tunggu di situ lah mau. Semua Pak Sumbe bocor, Pak. Oke. Jadi di sini, Bapak Ibu semua. Jadi ketika sudah kita identifikasi, ya, kita hitung semua material langsung yang diperlukan untuk bangunan kita berapa, ya. Misalkan 67 juta, ya, di sini. Dapatlah total 67 juta. Nah, nanti kita hitung kan dari identifikasi setiap material tadi, kita bisa ketahui, ya, angka TKDN-nya berapa. Dari TKDN tadi kita bisa menentukan, ya, komponen dalam negerinya biayanya berapa, komponen luar negerinya biayanya berapa, ya. Peralatan 14.960 dari TKDN-nya seperti apa? Misalkan di sini ternyata menggunakan barang jadi dari impor semua ini, ya. Maka kondisi KDN-nya 0, ya, tapi ada angka di KLN-nya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Nah, kemudian terkait di sini, ya, di sini kan tadi ada istilah KDN dengan KLN, ya. Apa sih KDN sama KLN ini? Ya, KDN itu komponen dalam negeri, ya. Komponen dalam negeri, kalau KLN itu komponen luar negeri, ya. Nah, definisinya adalah komponen dalam negeri itu, ini saya ambil definisi untuk KDN, gabungan barang dan jasa, adalah penggunaan bahan baku, ya, kemudian rancang bangun atau engineering, kemudian fabrikasi, perakitan, ya, penyelesaian pekerjaan, termasuk tenaga ahli dan sebagainya yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Ya, intinya biaya-biaya yang kita keluarkan untuk dalam negerinya, ya, gitu. Nah, menghitungnya nanti dari mana? Ya, kita dapatkan angka KDN sama KLN ini dari mana? Ya. Nah, misalkan saya ambil contoh satu saja, ya. Misalkan anggaplah di material langsung ini hanya ada satu barang saja, ya, hanya ada satu material saja, yaitu material semen. Untuk kita bisa mengisikan angka KDN sama KLN ini, kita perlu tahu dulu Bapak Ibu semua, ya. Untuk TKDN dari semen ini berapa?
angkanya. Ya. Berapa TKDN tingkat komponen dalam negeri dari produk semen ini. Ya. Nah, itu kan tadi kita bisa cek di websitenya Kemenperin. Ya. Kita cari tahu lah ya dengan semen Portland yang sesuai dengan spesifikasi kita cari di websitenya Kemenperin berapa nih ya angka TKDN-nya. Misalkan kemudian kita ketahui ternyata angka TKDN-nya adalah 99,97. Ya, misalkan nih ya, misalkan ya. Saya nggak tahu benar atau nggak, tapi ini misalkan contoh saja. Nanti Bapak Ibu juga pasti harusnya cek di websitenya Kemenperin. Tapi ini misalkan. Nah, kalau kita sudah dapatkan angka TKDN dari materialnya, maka baru bisa kita hitung isian dari berapa besar KDN dan berapa besar komponen luar negerinya. Yang menghitungnya bagaimana? Ya tinggal kita kalikan saja. Karena TKDN ini merupakan tingkat komponen dalam negeri, ya berarti dia menggambarkan berapa besaran biaya dalam negerinya. Nah, untuk mengisi KDN ya tinggal kita kalikan 99,97 dikalikan dengan total biaya semen. Ya, jadi ini total biaya semen untuk pekerjaan kita ternyata 67 juta. Ya, ini totalnya. 67 juta, kita sudah dapatkan angka TKDN semennya 99,97, ya tinggal kita kalikan. 99,97 dikalikan 67 juta. Itulah yang nanti yang akan digunakan untuk mengisi kolom KDN ini. Ya. Nah, untuk menghitung KLN-nya ya tinggal kita kurangkan saja ya. Karena kita sudah dapat angka KDN, maka total biaya ini kita kurangi dengan KDN, didapatkanlah angka untuk komponen luar negerinya berarti 19,725 ya. Atau dikurangi dari sini ya 100% dikurangi 99,97 kan 0,03 ya 0,03 dikalikan 67 juta dapatkanlah 19.725. Nah, itu Bapak Ibu semua bagaimana cara mengisi untuk KDN sama KLN ini. Nah, angka ini memang kita butuhkan nantinya ya. Ini angka KDN ini nanti kita perlukan ya, kita perlukan untuk bisa mendapatkan berapa. Oh, ini saya ketutupan ya. Oke, sebentar saya balik dulu. Kita butuhkan untuk bisa mendapatkan berapa nih ya angka KDN untuk total barang dan jasa, karena nanti kita akan dari sini baru bisa kita dapatkan nih ya, baru bisa kita dapatkan persentase rencana TKDN pekerjaan konstruksi kita ya. Jadi kita perlu mengetahui berapa angka KDN total, karena nanti TKDN ini kan merupakan perbandingan antara KDN total ini kita bandingkan dengan total biaya. Ya, dari sini kita bandingkan, dapatkanlah angka 90,27. Ya, makanya kita perlu untuk mengidentifikasi nih ya KDN barang kita berapa, KDN peralatan berapa, KDN untuk manajemen berapa, alat kerjanya berapa, konstruksi berapa, jasa umum berapa, didapatkanlah total. Kita bandingkan dengan total biaya produksi untuk pekerjaan konstruksi kita, itulah nanti yang akan menjadi angka TKDN pekerjaan konstruksi kita. Ya, kan cukup simpel ya Bapak Ibu semua. Sederhananya seperti itulah otomatisnya. Oke, nah ini saya coba lanjut. Nah, untuk kita bisa menghitung KDN tadi kan kuncinya di TKDN ini. Jadi kita kan perlu tahu nih ya angka TKDN dari setiap material, setiap peralatan, dan setiap jasa. Nah, ya, kuncinya di TKDN. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi TKDN semen, TKDN pasir, TKDN tenaga kerja si tukangnya, ya TKDN untuk peralatan kerja bulldozernya, ya itu nanti kita mudah mengisikan angka KDN sama KLN-nya. Tapi kuncinya di sini nih ya, kita perlu mengetahui dulu berapa angka TKDN dari setiap material, peralatan, dan seterusnya. Kalau barang tadi kan mudah ya, kita bisa langsung cek di websitenya Kemenperin. Ya. Jadi untuk TKDN ini nanti inti dari tabel ini sebenarnya kalau disederhanakan lagi yang kita perlu cari itu adalah TKDN untuk material, TKDN untuk tenaga kerja, dan TKDN untuk alat kerja. Ya. Jadi kalau dikelompokkan lagi dari tabel tadi akan terbagi ketiga ini. Ya. Kok bisa? Nah, kita coba balik lagi di sini. Jadi kalau kita lihat lagi kan sebenarnya material sama peralatan ini adalah barang ya Bapak Ibu semua ya. Ini TKDN barang. Ya. Kalau manajemen proyek ini kan tenaga kerja. Ya. Konstruksi dan fabrikasi juga tenaga kerja. Jadi ini yang tadi yang bagian kedua ya kita perlu cari tahu TKDN tenaga kerjanya. Nah, satu lagi adalah TKDN untuk peralatan kerja. Ya, jadi cukup
ke dalam 3 kelompok itu, inilah nanti kita cari ya TKDN-nya masing-masing. Nah, kalau untuk material ya atau barang tadi, kalau dia merupakan produk industri atau manufaktur, ya kita cek tadi berdasarkan sertifikat TKDN di websitenya Kemenperin. Ya. Nah, kalau material alam kalau di kami di PUPR, kami mengacu kepada surat Bapak Direktur Kelembagaan. Ya, di situ disebutkan untuk material alam seperti pasir, ya kerikil, itu kan memang tidak akan ada sertifikat TKDN-nya. Ya. Tapi karena dia berasal dari material alam di dalam negeri, ya lokal di Indonesia, maka ditetapkan angka TKDN-nya 100%. Ya, jadi kalau di kami perencanaannya seperti itu. Ya, jadi untuk yang industri kita lihat di websitenya Kemenperin, tapi kalau material alam langsung kita tetapkan angka TKDN-nya 100%. Kemudian yang kedua untuk tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja, bagaimana kita bisa menentukan angka TKDN-nya berapa? Cukup dilihat dari kewarganegaraannya, Bapak Ibu semua. Ya, misalkan kita akan merencanakan tenaga ahlinya sama tukangnya semuanya dari Indonesia, ya maka otomatis karena WNI TKDN-nya adalah 100%. Ya, jadi tenaga ahli A karena dari Indonesia, maka TKDN untuk tenaga ahli A ini 100%. Ya, tukang kayunya karena dari Indonesia, TKDN-nya maka 100%. Ya. Tapi kalau mempekerjakan warga negara asing, ya, maka TKDN-nya 0%. Misalkan karena proyeknya ini merupakan proyek dari dana loan luar negeri, ya, atau pinjaman lender dari luar negeri yang mewajibkan harus ada tenaga ahli manajerial dari si pemberi lender, ya, misalkan dari negara Inggris misalkan, ya, maka untuk biaya manajerial yang tenaga ahli tadi yang si asing itu, ya itu seluruhnya akan menjadi komponen luar negeri, ya TKDN-nya 0. Sehingga KDN-nya 0, tapi KLN-nya nanti seluruhnya menjadi biaya si tenaga ahli asing tadi. Jadi dilihat dari sisi kewarganegaraannya aja nih. Kalau WNI maka 100%, kalau WNA maka 0% TKDN-nya. Nah, mudahnya kan di kita untungnya tidak mengenal di kewarganegaraan ya. Jadi kalau memang sudah WNI ya 100% ya. Kemudian yang ketiga untuk menentukan TKDN dari alat kerja Bapak Ibu semua. Ya, kalau TKDN alat kerja ini agak sedikit berbeda ya. Kita perlu melihat negara asal atau di mana alat itu dibuat, made in mana, kemudian dimiliki oleh siapa ya. Jadi kita lihat ke dalam dua komponen tersebut ya. Jadi kalau dibuatnya di dalam negeri ada perhitungannya sendiri ya, tapi kalau dibuatnya di luar negeri nanti ada perhitungan TKDN-nya sendiri ya. Jadi kita harus cari tahu dulu ya. Alat berat misalkan tadi ada wheel loader ya. Itu sudah ada produksi di Indonesia belum ya, atau seluruhnya di luar negeri. Ya, misalkan di luar negeri. Nah, kita lihat di ketika yang memiliki alat itu ya sekarang apakah perusahaan dalam negeri atau perusahaan apa pemiliknya adalah luar negeri atau ada eh, gabungan ya antara dalam negeri sama luar negeri. Ya, jadi dilihat juga kepemilikannya ya. Pemilik alat ini apakah seluruhnya dalam negeri atau luar negeri atau seperti apa. Ya ini angka TKD-nya beda-beda. Ya, bisa 100, 75, 75 mengikuti rumus inilah ya untuk menentukannya. Tapi kita perlu cari tahu dulu ya alat tadi dibuat di mana dan alat seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, itu Bapak Ibu semua bagian pertama kira-kira ya untuk mengenal TKDN tadi. Jadi yang pertama poinnya adalah bahwa untuk pekerjaan konstruksi ini adalah TKDN gabungan ya antara barang dan jasa. Kemudian untuk mencari TKDN barang tadi kita gunakan dari websitenya Kemenperin, tapi kalau material alam bisa digunakan langsung 100%. Kemudian kalau menghitung TKDN tenaga kerja ya kita akan melihat dari sisi kewarganegaraannya ya WNI atau WNA. Kalau alat kerja dilihat dari negara asal sama kepemilikannya. Ya, nanti kalau kita sudah bisa identifikasi TKDN dari setiap material, setiap tenaga kerja, setiap alat, kita kemudian nanti bisa menghitung, ya mengisikan berapa komponen dalam biaya KDN-nya berapa, biaya KLN-nya berapa, dapatkanlah nanti total atau dapatkanlah nanti TKDN untuk pekerjaan konstruksi kita. Oke, itu Bapak Ibu semua bagian pertama
ternyata sudah lumayan juga 45 menit. Saya masuk ke bagian kedua ya, menghitung TKDN pada saat perencanaan ya. Karena nanti akan berbeda juga ya pada saat perencanaan seperti apa, pada saat pelaksanaan itu akan bagaimana ya. Tapi kalau di pelaksanaan sih ya lebih kepada pengawasan lah ya. Nah, di perencanaan ini memang merupakan salah satu hal yang krusial Bapak Ibu semua ya, titik kritis untuk kita bisa apa namanya, mendukung kebijakan PDN ya, penggunaan produk dalam negeri ya. Jadi karena di perencanaan pengadaan inilah kita akan lakukan identifikasi kebutuhan ya. Identifikasi kebutuhan dari material yang mau kita pakai, identifikasi kebutuhan dari tenaga kerja yang perlu kita gunakan ya, identifikasi dari peralatan-peralatan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ya. Jadi kalau memang dalam perencanaan ini semua sudah kita lakukan identifikasi yang sejalan dengan kebijakan PDN, maka tentu saja dokumen-dokumen selanjutnya semua sudah mengikuti ya, spesifik apa namanya, anggaran, spektek, penetapan spekteknya dan seterusnya, semua sudah memperhatikan kebijakan PDN. Jadi titik kritisnya di sini. Nah, pada saat perencanaan ini Bapak Ibu semua, kita akan menugaskan konsultan perancang ya. Kalau nggak ada perancang ya teman PPK ya yang mengidentifikasi ya, mengidentifikasi TKDN dari yang tadi sudah kita diskusikan ya, mulai dari material ya, setiap material untuk bangun gedung itu apa saja kita identifikasi ya, tenaga kerja ya apa sih yang diperlukan, berapa orang ya, peralatannya juga begitu ya. Nah, jadi nanti ketiga hal ini kita akan identifikasi semua TKDN-nya, baik itu bahan baku tadi melalui sertifikat barang, barang jadi melalui sertifikat TKDN barang ya. Kalau material alam menggunakan pendekatan 100% ya, karena mengacu kepada surat Pak Kelembagaan. Kemudian untuk tenaga kerja ini terbagi dua ya, tadi yang sifatnya ahli atau manajerial, lihat dari kewarganegaraannya. Untuk tenaga kerja di lapangan juga lihat dari kewarganegaraannya. Ya, untuk peralatan tadi dari negara asal sama kepemilikan ya, dari dalam negeri kah, luar negeri kah, atau gabungan. Jadi ini saya coba buatkan matriksnya lah ya, alur pikirnya secara lebih sederhana untuk menggambarkan kira-kira inilah yang kita lakukan ya pada saat identifikasi TKDN ini yang perlu kita hitung semua nantinya ya. Jadi semakin besar pekerjaan kita, bisa jadi akan semakin banyak ya material yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, peralatan yang diperlukan, akan semakin banyak identifikasi yang perlu kita lakukan ya. Oke, nah untuk bisa melihat di mana sih ya untuk pekerjaan konstruksi ini, kita tahu dari mana bahan baku yang diperlukan apa saja, ya barang jadinya apa saja, material alamnya itu apa saja, ya kemudian tenaga kerjanya, peralatan kerjanya yang diperlukan itu apa saja, itu di mana. Nah itu bisa dilihat di analisa harga satuan pekerjaan dari masing-masing item pekerjaan. Ya. Jadi di ASP itu Bapak Ibu kan bisa lihat di situ ya, ada barangnya apa saja ya, kebutuhan bahannya apa saja. Kemudian ada kebutuhan untuk tenaga kerjanya ya, kebutuhan untuk peralatannya apa saja ya. Jadi kita berangkatnya dari analisa harga satuan pekerjaan ini dari ASP ya. Nah, ini juga panduan umum saja Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk TKDN barang bisa dinilai jika memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku. Ya, jadi kita mengacu kepada sertifikat TKDN. Kalau ternyata tidak ada di situ ya, tapi bukan material alam, maka kita bisa gunakan angka 0% ya. Nah, kemudian pada saat identifikasi barang ya, kita juga sudah memperhatikan juga ya ketentuan bahwa kalau ternyata barang yang kita inginkan itu sudah wajib PDN karena TKDN plus BMP-nya sudah 40% ya, maka kita wajib menggunakan PDN tersebut. Tinggal kita cari nanti ya TKDN untuk yang mau kita pakai yang di angka berapa. Kemudian sumber informasinya bisa di website tkdnkemenparin.go.id. Kemudian, nah ini di kami mengistilahkan untuk TKDN direncana ini namanya threshold TKDN ya. Jadi TKDN perencanaan nanti diverifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan ya. Oke. Baik. Nah, ini analisa harga satuan pekerjaan Bapak Ibu semua. Ya, ini AHSP-nya. Tadi kan kita akan mencoba mengidentifikasi kan ya, apa-apa bahan yang kita perlukan, tenaga kerjanya apa saja,
ya peralatannya apa saja, kita harus membuka analisa harga satuan pekerjaan dari masing-masing jenis pekerjaan. Dan misalkan ini ada analisa harga satuan pekerjaan ya untuk pekerjaan preservasi jalan. Di sini ada jenis pekerjaan untuk perkerasan beton. Ini isinya mungkin tidak tepat ya. Ini contoh ya, ini saya sampaikan dulu yang mungkin kalau realnya yang beneran ASP untuk perkerasan beton mungkin isinya tidak seperti ini. Ya ini saya persingkat ya, saya modifikasi agar lebih mudah nanti untuk mencontohkan bagaimana perhitungan ke TKDN-nya ya. Ini misalkan Bapak Ibu semua ya, misalkan untuk ASP pekerjaan perkerasan beton ini di sini ada tenaga. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ada kebutuhan tenaga kerjanya apa saja ya. Ada pekerja, ada tukang, ada mandor, kepala tukang sama tukang besinya. Ya, inilah nanti yang akan kita identifikasi nih ya. Sudah ada kan jumlah harganya, kita identifikasi ya, kita rencananya mau mempekerjakan pekerjanya dari lokal atau dari asing nih. Ya. Misalkan lokal semua berarti nanti TKDN-nya 100%. Ya. Kemudian yang kedua bahan. Ya di sini sudah ada daftar bahan-bahannya ya, semen Portland tipe 2, pasir, ya plat bekisting, paku, tulangan polos, tulangan olir dan sebagainya. Nah, ini nanti kita cari juga ya, kita cari masing-masing ini berapa angka TKDN-nya ya. Tapi kita harus tahu dulu spesifikasi yang dibutuhkan ya. Jadi dari ASP ini kita harus tahu juga ya spesifikasi semen Portlandnya kita butuh yang seperti apa ya, plat bekistingnya kita yang seperti apa ya, tulangan polosnya yang kuat tariknya seperti apa. Jadi perlu tahu dulu spesifikasinya ya, baru nanti kita bisa cek di websitenya Kemenperin untuk bahan tulangan polos dengan spesifikasi yang kita perlukan seperti ini, berapa angka TKDN-nya. Kemudian berikutnya peralatan ya, ini peralatan kerja, ini juga bisa nanti kita cari tahu ya berapa TKDN untuk wheel loader, batching plant dan seterusnya. Jadi setiap analisa harga satuan pekerjaan nanti perlu kita apa namanya, kita identifikasi TKDN-nya ya, kita identifikasi angka TKDN rencananya berapa. Oke ya. Nah, dibuatkanlah kertas kerja seperti ini. Jadi kalau saya untuk memudahkan dari analisa harga satuan pekerjaan tadi ya, kita tinggal tambahkan kolom jumlah harga, TKDN-nya berapa, KDN-nya berapa, kemudian kasih keterangan ya. Jadi misalkan pekerja, oh karena kita mau pakai lokal ya sudah di sini kita isikan angka 100% ya, 100%. Nah, untuk menghitung KDN ya tinggal kita kalikan 100%, kita kalikan dengan jumlah biaya untuk pekerja ini ya 28 juta ya. Berarti KLN-nya adalah 0% ya. Ini kita buat 100% karena di sini kita tuliskan adalah WNA. Atau misalkan ternyata tukang besinya mau dari asing nih, ya berarti TKDN-nya 0% di sini. Ya, KDN-nya 0, KLN-nya adalah ya 865 ini. Ya, 865 keterangannya karena menggunakan WNA. Ya, sehingga TKDN-nya adalah 0%. Ya. Itu juga yang bahan ya, bahan dengan semen Portland tipe 2 speknya seperti apa kita cari ya. Sudah ada sertifikat TKDN-nya belum? Semen Portland dengan spesifikasi yang kita perlukan. Kalau ada misalkan di sini tuliskan ya, misalkan 80% ya. 80% kita isikan nomor sertifikat TKDN-nya, simpan screenshot-nya ya. Jadi dapat angka 80% dari mana jelas juga ya, dasarnya dari mana. Nah, 80% ini nanti baru bisa kita hitung ya. Kok biaya KDN-nya adalah 80% dikali 512 juta. Untuk yang KLN-nya sisanya ya dari 512 juta ini dikurangi dengan angka KDN dapatkan angka KLN ya. Jadi ini yang kita lakukan ya pada saat analisa harga satuan pekerjaan. KDN-nya berapa KDN-nya ya. Atau cara lainnya Bapak Ibu, Portland tipe 2 kan mungkin bukan hanya muncul di analisa harga satuan yang ini kan. Mungkin karena ada 100 ASP ya kita lihat dulu ya dari 100 ASP tadi semen Portland ini kita kumpulkan jadi satu ya, berapa total biayanya ya. Jadi cukup satu kali kita hitung saja ya. Jadi ini pilihan metode saja sebenarnya ya, mau per ASP kita hitung dulu satu-satu atau langsung kita
ini kita kumpulkan dulu semua ya dari semua ASP, kita kumpulkan dulu semua, baru nanti dihitung per apa namanya secara total saja ya. Itu silakan. Oke, baik. Nah, pada saat identifikasi untuk barang ya, pada saat identifikasi untuk barang, maka tadi ya ketentuannya pada saat perencanaan ini kita perlu perhatikan kalau memang ada barang produk dalam negeri ya yang sudah TKDN BMP-nya 40%, maka kita wajib menggunakan PDN ya. Ini sebenarnya bukan untuk perhitungan TKDN-nya, tapi ini untuk pertimbangan atau penyusunan dalam penyusunan perencanaan pengadaannya ya. Oke, nah ini juga instruksi Presiden, jadi mengingatkan kembali kalau memang sudah ada barang produk yang TKDN plus BMP-nya 40%, ya kita wajib menggunakan PDN. Ya. 40% itu ya bisa TKDN-nya 25, BMP-nya 15%, ya bisa juga TKDN-nya 40, BMP-nya 0. Ya. Jadi intinya penjumlahan ini sepanjang 40, maka wajib kita menggunakan produk dalam negeri. Saya lanjut aja ini ya, mungkin tidak terlalu berkaitan dengan materi kita. Oke, ini kemudian juga apa namanya dalam menentukan kewajiban menggunakan PDN ya, aturan umumnya tadi kalau memang sudah ada yang 40% maka wajib. Kalau di bawah itu sebenarnya belum diwajibkan ya, tapi kami di PUPR Bapak Ibu semua tetap apa namanya tetap membuat ada kewajiban ya. Jadi kalau bukan hanya sekedar yang 40% tadi ya. Jadi kalau ternyata sudah bisa kita identifikasi ya yang 1 2 ini yang memang TKDN plus BMP-nya 40% ya wajib. Ya, tapi kalau ternyata ada barang yang kita perlukan ternyata TKDN plus BMP-nya belum 40, tidak lantas kemudian bisa mengambil produk impor ya. Tapi harus dicek dulu ada nggak nih ya produk PDN yang TKDN plus BMP-nya misalkan antara 25 sampai 40 ya. Kalau ada ya kita gunakan itu ya, jangan kemudian lari ke produk impor. Kalau tidak ada yang di antara 25 sampai 40, yang di bawah itu ada nggak ya. Jadi kalau ternyata ada di bawah 25, di bawah 15 ya, bahkan yang tidak ber-TKDN tapi karena dia merupakan PDN itu tetap lebih diprioritaskan ketimbang kami menggunakan produk impor. Ya ini kalau di kami di PUPR membuat prioritasnya seperti itu. Jadi impor itu adalah urutan terakhir ya ketika memang antara 1 sampai 10 ini sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan barang kita ya. Barulah kemudian lari ke produk impor. Oke, nah ini contoh identifikasi TKDN-nya Bapak Ibu semua ya untuk barang ya, misalkan ini ada pekerjaan kebutuhan barang plastik HDPE geomembran ya dengan spesifikasi tebalnya 5 mm kemudian lebarnya 6 meter ya. Nah, ini kita lari kemudian ke websitenya Kemenperin ya. Kita cari nih ya dalam websitenya Kemenperin untuk geomembran plastik HDPE geomembran ini siapa saja yang memproduksi ya. Kemudian berapa angka TKDN-nya, berapa angka BMP-nya ya. Tapi perhatikan juga spesifikasinya. Ya, spesifikasinya kan kita tadi sudah ada. Ya, tebalnya 5 mm, lebarnya 6 sampai 8 meter. Sorry. Nah, ini kita identifikasi semuanya ya. Kalau memang ternyata sudah ada barang produk yang sudah plus 40 maka kita wajib menggunakan PDN. Nah, contoh di sini adalah kita bisa dapatkan ya bahwa ternyata untuk plastik HDPE geomembran ini angka TKDN-nya 38,71 ya. Jadi angka TKDN-nya bukan diambil yang 40 ini Bapak Ibu semua ya. Ini kan penjumlahan TKDN plus BMP ya. Jadi pada saat kita searching di websitenya Kemenperin ya gunakan angka TKDN-nya ya, bukan kita jumlahkan dengan BMP. Jadi untuk menghitung keadaan sama KLN tadi ya, bukan untuk menentukan apakah ini wajib PDN atau tidak. Ya, kalau menentukan wajib PDN atau tidak, memang kita harus menjumlahkan TKDN plus BMP. Tapi untuk menghitung KDN sama KLN tadi, kita cukup mencari tahu angka TKDN untuk produknya berapa. Ya, berarti di sini angkanya 38,71. Nah ini nanti kita pindahkan tadi ke tabel ASP tadi, bahwa untuk plastik HDPE TKDN-nya adalah 38,71. Nanti kita bisa menghitung ya KDN-nya berapa, KLN-nya biayanya berapa. Baik, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Misalkan tadi ya metodenya mengumpulkan dulu ya, boleh-boleh saja. Ini kita kumpulkan dulu semua bahan dalam satu tabel
baru nanti dicari ya angka TKDN-nya berapa. Jadi karena ternyata sudah diidentifikasi semen Portlandnya untuk semua pekerjaan ini butuh berapa kilo volumenya, ini harus ada volumenya nih ya, berapa volumenya, cari TKDN-nya berapa. Ya. Oke, kemudian untuk mengidentifikasi ya ini misalkan apa semen Portland ya, kita lari ke website Kemenperin, misalkan spesifikasinya yang dibutuhkan adalah yang seperti ini. Ya didapatkan angka TKDN-nya 85,14 ya sudah diisikan ya di sini. Bahwa untuk semen Portland kita menggunakan angka TKDN 85,14. Oke, kemudian yang kedua mengidentifikasi TKDN untuk tenaga kerja. Ya, tadi kan untuk barang, sekarang untuk tenaga kerja. Ya, kita lari ke sini. Ya, untuk tenaga kerja itu memang kita untuk yang tukang di lapangan kita lari ke ASP. Nah, untuk yang tenaga ahli kan diperlukan juga ya. Kadang-kadang kan ada kebutuhan untuk manajer proyek, ya, manajer teknik. Nah, ini kita bisa juga mengacu kepada nanti persyaratan-persyaratan di dalam spesifikasi teknisnya yang mensyaratkan tenaga ahli apa. Nah, itu perlu kita cari tahu ya berapa jumlah apa namanya berapa biayanya ya berapa kebutuhan total biaya untuk pekerja tersebut. Baik itu tenaga kerja di lapangan maupun tenaga kerja yang manajerial. Ini tadi mengidentifikasi TKDN-nya mudah ya, tinggal kita rencanakan aja ya, mau pakai tenaga kerja WNI atau mau ada tenaga kerja WNA-nya di sana. Kalau WNI 100%, kalau WNA maka 0% ya. Oke, ini misalkan ya dikelompokkan semua tenaga kerja, tinggal nanti dihitung ya. Ini misalkan karena lokal semua pakai 100% TKDN-nya. Lanjut, kemudian yang terakhir untuk TKDN rencana. Nah, ini TKDN rencana seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi ada peralatan ya tinggal kita cari tahu nih satu-satu ini ya wheel loader, batching plan ya. Apakah sudah ada TKDN-nya untuk peralatan tersebut pada Kemenperin atau kita bisa menggunakan katalog LKPP ya untuk mencari tahu berapa angka TKDN-nya. Tapi untuk memudahkan di perencanaan ya kita bisa juga menggunakan asumsi ya bahwa peralatan-peralatan ini adalah peralatan yang dibuat di luar negeri kemudian dimiliki oleh perusahaan-perusahaan penyewaan alat dalam negeri ya sehingga didapatkan angka kita rencanakan dulu ini ya namanya masih perencanaan kan masih perencanaan kita rencanakan dulu angka TKDN untuk semua peralatan ini adalah 75%. Ya ini untuk memudahkan ya karena kita kan juga belum bisa memastikan pada saat perencanaan ini nanti alatnya dimiliki oleh siapa ya jadi kita masih rencanakan dulu untuk memudahkan perencanaan kita gunakan asumsi bahwa alatnya adalah merupakan alat dari luar negeri kemudian pemilik alatnya adalah perusahaan rental atau perusahaan penyewaan dalam negeri atau dimiliki oleh kontraktor dalam negeri kira-kira seperti itu. Oke, nah ini contohnya Bapak Ibu semua ya salah satu apa namanya penuangannya di dalam ASP ya. Jadi banyak format silakan disesuaikan yang paling memudahkan untuk Bapak Ibu lah ya. Yang poinnya tapi adalah kita bisa mengidentifikasi berapa TKDN untuk tenaga kerja ya misalkan di sini pekerjanya 100 tukangnya 100 karena WNI ya tapi kemudian mandornya karena WNA dia 0% TKDN-nya ya. Kemudian ada bahan semen ya menggunakan semen tonasa kita cek di websitenya Kemenperin angka TKDN-nya 91,87 kita catat nomor sertifikatnya ya. Batu pecah, pasir, kayu kelas 1 karena material alam ya maka TKDN-nya 100% ya kita tuliskan ya. Kemudian ada paku kemudian kita cek di websitenya Kemenperin ternyata belum ada nih ya. Belum ada produk paku yang ber-TKDN ya makanya kemudian dibuat 0%. Nah, untuk peralatan kerja ya tadi karena kita menggunakan asumsi tadi kita tuliskan saja ya 75 di sini. Nah, nanti dari sini karena sudah tahu ya sudah tahu angka TKDN-nya, kita sudah mendapatkan total harga pekerjaannya berapa, kita bisa menghitung ya KDN sama KLN ini ya. Ini yang kita perlukan nantinya untuk bisa menghitung berapa TKDN kita ya, berapa TKDN. Tapi di sini baru TKDN untuk satu analisa saja Bapak Ibu semua ya. Ini pekerjaan drainase angka nilai TKDN-nya adalah 9
1,95. Ya, tapi ini baru untuk pekerjaan drainase saja, ya. Belum termasuk ada pekerjaan-pekerjaan lainnya, ya. Misalkan ada item pekerjaan lain, tapi kalau memang pekerjaannya hanya satu ini, ya seginilah ya biaya untuk TKDN-nya. Nanti, nah ini kalau kemudian ada analisa harga satuan yang lain, ya kita gabung-gabungkan di sini, ya. Jadi angka KDN tadi, ya kita jumlahkan semua, ya. Material semen kita jumlahkan KDN-nya, ya. Kita tambahkan dengan KDN untuk material pasir, kita tambahkan untuk KDN material paku dan sebagainya. Jadi total KDN untuk seluruh material langsung itu kita jumlahkan di sini, ya. Gitu seterusnya, ya. Untuk peralatan juga, ya, manajemen proyek, alat kerja dan seterusnya. Jadi dari seluruh gabungan analisa harga satuan tadi kita jadikan satu di tabel ini. Jadikan satu di tabel ini. Ini perhitungannya nanti kita dapatkan. Dan misalkan untuk material langsung, angka KDN-nya adalah komponen dalam negeri material langsung, ya, dibagikan dengan total biaya untuk produksi barangnya 81 juta. Dapatkanlah angka TKDN barang materialnya 81,73, ya, dan seterusnya, ya. Untuk peralatan 0, untuk barang sehingga didapatkan angka TKDN-nya 81,73 dan seterusnya, ya. Tapi nanti tujuan akhirnya, ya, di sebelah kanan, pojok kanan bawah ini Bapak Ibu semua, ya, pojok kanan bawah ini 90,27. Inilah yang akan kita kejar nih, ya, kita cari tahu berapa angka TKDN proyek kita. Oke, itu Bapak Ibu semua untuk perhitungannya. Mungkin sedikit lagi saja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi intinya pada saat pelaksanaan ini adalah kita akan mencoba memantau realisasi di lapangannya. Ya, tercapai nggak tuh tadi yang kita rencanakan tadi, yang 90% tadi. Maka kita perlu melakukan pengawasan-pengawasan terhadap implementasi TKDN, dan apa namanya juga kita sudah mengatur ada ketentuan pemberian sanksi kalau penyedia jasa kontraktor ternyata tidak bisa memenuhi target tadi, ya. Nah, pada saat pelaksanaan ini nanti yang akan menentukan, memverifikasi capaian akhir TKDN-nya itu adalah verifikator TKDN, ya. Jadi bukan kontraktor, bukan kita pengguna jasa, tapi nanti ada tim verifikator TKDN, mereka lah yang akan memastikan berapa hasil capaian dari TKDN pekerjaan kita, ya. Apakah tadi tercapai tidak yang 90 tadi, ya, atau mungkin ternyata setelah diverifikasi hanya 85, ya, hanya 70, ya, dan seterusnya. Jadi di dalam pelaksanaan pekerjaan ini intinya teman-teman PK perlu melakukan pengawasan, pengendalian, ya, agar yang direncanakan tadi bisa tercapai, ya. 90,27 inilah komitmen yang harus dipenuhi. Ya, pengawasannya bisa dibantu oleh konsultan pengawas untuk secara mingguan, misalkan melaporkan progres capaian TKDN menurut versinya konsultan pengawas, ya, sampai nanti ketika selesai di akhir akan diverifikasi oleh teman-teman tim verifikator. Nah, untuk bisa memverifikasi tadi kita perlu menyiapkan juga dokumen-dokumen pendukung, ya, faktur-faktur pajak, pembelian, slip gaji, ya, daftar alat dan seterusnya. Oke, ini sanksi saya rasa sudah diatur di undang-undang, di peraturan, ya, bahwa sanksinya itu ketika antara realisasi sama target tadi tidak tercapai, ada sanksi sebesar selisihnya dikalikan dengan harga kontraknya, ya, maksimalnya 15%. Nah, itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan terkait dengan tata cara menghitung TKDN pekerjaan konstruksi. Kemudian ada file Excel-nya, mudah-mudahan sudah dibagi oleh teman-teman panitia, ya. Jadi di file Excel tersebut adalah file Excel, sekali lagi itu hanya contoh saja, ya. Jadi bukan file yang ASP yang benar, ya, tapi itu adalah contoh untuk pekerjaan. Saya ambil contoh pekerjaan preservasi rekonstruksi jalan, di mana di dalamnya saya sederhanakan ada 2 item pekerjaan, yaitu yang pertama adalah pekerjaan perkerasan beton semen, kemudian yang kedua adalah laston lapis aus. Jadi sudah saya sediakan analisa harga satuan pekerjaannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa latihan, ya, bagaimana menghitung TKDN-nya. Saya coba langsung buka Excel-nya atau mau diskusi dulu, Mbak Ketsia, enaknya nih. Lah, ya, misalkan pekerja ini berapa angka TKDN-nya, ya. Kemudian untuk bahan, ya, sekalian coba buka di website Kemenperin, ya, semen Portland tipe 2 ini berapa
angka TKDN-nya, pasir, casing lantai metal, dan seterusnya. Ini berapa angka TKDN-nya. Peralatan ini tadi angka TKDN-nya berapa. Misalkan tadi pakai saja asumsi tadi yang kita sudah diskusikan tadi. Nah, kemudian kedua, Bapak Ibu belajar nih ya, menghitung KDN-nya berapa. Ya, ketika sudah dapat angka TKDN-nya, persentasenya berapa, nah, menentukan KDN-nya seperti apa. Ya, silakan ini. Ini saya belum buatkan rumusnya apa. Ya, ini kan gampang harusnya ya. Ya, di Bapak Ibu coba buat rumusannya, bagaimana menghitung KDN, bagaimana menghitung KLN. Kemudian nanti kalau ini sudah, lanjut ke yang ASP yang kedua, ya. Kemudian scroll lagi ke bawah, misalkan untuk yang tenaga ahlinya, ya. Misalkan ini saya sudah buatkan, ya, ada kebutuhan untuk manajerial pelaksana sama tenaga ahli. Nah, ini Bapak Ibu juga tentukan nih, ya, berapa angka TKDN-nya, hitung nanti KDN-nya, KLN-nya berapa. Kemudian terakhir, misalkan ada peralatan barang jadi, ya, berupa genset, ya, 3 unit. Nah, ini juga hitung berapa angka TKDN-nya, berapa angka KDN KLN-nya. Ya, ini cari di websitenya, misalkan di websitenya Kemenperin untuk harga genset berapa, ya. Nanti kalau ini sudah terisi, nah Bapak Ibu bisa kemudian coba ya mengisikan tabel gabungan ini. Ya, ini juga saya masih kasih tanda tanya. Silakan nih ya. Ini dari mana mengisi angka KDN material langsung? Ya, dari mana mengisi angka KLN untuk material langsung? Ya, bagaimana totalnya? Bagaimana menghitung TKDN-nya? Ya, sampai nanti Bapak Ibu bisa dapatkan angka total ini. Ya, jadi ini mungkin sambil diskusi bisa coba dimulai belajar mengisi ya yang lainnya. Itu saja, Mbak Ketsia. Oke, baik Pak Fani. Ya, ini Pak Dari Darohman ya sudah raise hand. Silahkan Pak Dari bisa disampaikan. Maka Pak Direktur Kelembagaan sebagai Ketua Tim P3DN di PUPR mengeluarkan surat ini, Pak. Ya, surat tanggal 29 September 2022 tentang alur perhitungan TKDN oleh PPK. Ya. Nah, di sini diberikan panduan nih, ya, salah satunya untuk material-material alam tadi kita menggunakan angka sebesar 100% yang di nomor 4, Pak. Material alam atau material yang didapatkan langsung dari bumi dinilai sebesar 100% ya, tanpa perlu melampirkan sertifikat TKDN. Meskipun tadi memang di lapangan pasti akan ada biaya transportasi ya, biaya kepemilikan tadi dan seterusnya. Tapi itu nanti mungkin menjadi ranahnya tim verifikasi, Pak. Tapi kalau kita di perencanaan ini kita cukup menghitung bahwa angka TKDN untuk material alam tadi adalah 100% dulu ya. Tinggal nanti pada saat di lapangan akan diverifikasi benar tidak ini perhitungannya oleh tim verifikator seperti itu. Mungkin demikian Pak Dari.